Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Selalu semangat belajar dalam kondisi pandemi seperti ini. Ingat selalu 3M ya, menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data, melanjutkan yang kemarin mengenai rata-rata. Sekarang kita akan mempelajari ukuran pemusatan data mengenai median dan modus. Untuk kompetensi dasar kali ini sama dengan yang sebelumnya. KD 3.2 adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Untuk KD 4.2-nya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan mengembangkan sikap teliti, rasa ingin tahu, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, berkolaborasi, berkreasi. Peserta didik dapat yang pertama memecahkan masalah yang berkaitan dengan median dan modus data kelompok. Tujuan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dan modus data kelompok. Selanjutnya, kita mengingat kembali untuk mempelajari median dan modus, kita ingat kembali tentang median dan modus data tunggal. Jika dipunyai data berat badan 8 siswa dalam satuan kilogram ada 43, 47, 50 kilogram, 55, 45, 62, 48, dan 50, tentukan median dan modusnya. Pertama, dari data di atas itu kan datanya, apakah data sudah urut? Ternyata datanya itu belum diurutkan. Maka kita urutkan terlebih dahulu langkah pertama. Kita urutkan datanya, setelah data diurutkan, kita hitung. Ternyata median terletak di antara data ke-4 dan data ke-5. Jadi nilai tengahnya adalah terletak di antara data ke-4 dan data ke-5. Bisa kita hitung nilai mediannya adalah data ke-4 dan data ke-5 kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. 48 ditambah 50 dibagi 2. Jadi mediannya ketemu 49. Untuk modusnya, modus adalah nilai atau data yang sering muncul. Dari data tersebut ada 2 kali yang sering muncul, yaitu data 50. Maka modusnya adalah 50. Kita mengingat lagi tentang tabel distribusi frekuensi. Berikut ini adalah data hasil seleksi tes tahap 1 pada perekrutan karyawan di perusahaan. Kita lihat tabel distribusi frekuensi. Sekarang yang ditanyakan adalah di mana posisi data ke-12. Untuk mencari data posisi ke-12 ternyata terletak di kelas ke-3. Kita lihat di sini, data di kelas ke-3. Kita urutkan 4 ditambah 6, 10, 10 tambah 9, 19. Maka data ke-12 terletak di kelas ke-3. Di manakah posisi data ke-34? Setelah kita hitung frekuensinya, maka data ke-34 terletak di kelas ke-5. Ini. Selanjutnya kita mengamati masalah. Data tes matematika terhadap 40 siswa kelas 12 IPA 7 yang digambarkan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Jadi ini ada data tes. Selanjutnya seorang anak bertanya, median dari data nilai tes matematika itu dari data distribusi frekuensi itu adalah 70 dan modusnya adalah 69. Setelah itu, identifikasi masalahnya berdasarkan pernyataan salah seorang siswa tersebut yang tadi di slide sebelumnya, benarkah median dan modus dari data tes matematika itu sama dengan 70 dan 69? Bagaimana cara mengetahui median dan modus data kelompok tersebut? Apakah caranya sama dengan data tunggal? Untuk mencari median data per kelompok, langkah pertama dari data tabel distribusi frekuensi ini, kita buat frekuensi kumulatifnya. Dengan cara tulis lagi ini 4. 4 ditambah 5 itu 9. 9 tambah 14 23. 23 ditambah 10 itu 33. 33 ditambah 4 37. 37 tambah 3 adalah 40. Jumlah frekuensi kumulatif di terakhir adalah sama dengan jumlah dari frekuensi total.
Karena banyaknya data ada 40, maka letak median terletak di setengah dari jumlah frekuensi atau setengah dari 40. Ketemunya 20. Artinya 20 itu median terletak di data ke-20. Kita lihat di sini 20 terletak di kelas ketiga, yaitu 60 sampai 69 intervalnya. Nah, dari kelas median yang sudah kita ketahui yang berwarna kuning ini, kita cari tepi bawahnya. Tepi bawahnya adalah 60 dikurangi setengah, adalah 59,5. Kita cari panjang kelasnya. Dari 60 sampai 69, panjang kelas itu sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah, ketemunya 10 untuk panjang kelasnya. Atau interval kelasnya, maaf. Nah, N-nya adalah jumlah data. Jumlah datanya ada 40 atau jumlah frekuensinya. Frekuensi kumulatif sebelum. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 9. Frekuensi dari kelas median adalah 14. Nah, setelah kita ketemu unsur-unsur untuk mencari median, kita masukkan ke atau substitusikan ke rumus median data kelompok, yaitu tepi bawah 59,5 ditambah setengah dari jumlah data atau jumlah frekuensi, setengah dari 40 adalah 20 dikurangi 9 dibagi 14 dikali panjang kelas atau intervalnya 10. Maka ketemunya 67,36. Jadi mediannya 67,36. Selanjutnya adalah berdasarkan permasalahan di atas dapat kita simpulkan langkah untuk mencari median data kelompok. Yang pertama, tentukan letak kelas median. Sebelumnya kita buat frekuensi kumulatif dulu, terus dari situ kita tentukan letak kelas median, itu setengah dari jumlah frekuensi. Yang kedua, tentukan tepi bawah kelas, TB-nya. Yang ketiga, tentukan banyak data atau jumlah frekuensi. Terus tentukan frekuensi kumulatif kelas median sebelumnya. Ya, saya ulangi, tentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, terus masukkan atau substitusikan ke dalam rumus median. Nah, sekarang kita akan mencari modus data kelompok. Untuk modus data kelompok, dari data tabel distribusi frekuensi itu, kita lihat nilai frekuensi yang paling tinggi itu adalah sebagai kelas modusnya. Ini sebagai kelas modusnya. Nah, dari tabel tersebut kita cari. Karena kelas modusnya ini, maka 60 sampai 69 adalah sebagai nilai dari kelas modus. Kita cari D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Maka 14 kurangi 5, 9. Nah, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya, yaitu 4. Selanjutnya tepi bawah. Tepi bawah ini 60 dikurangi setengah, 59,5. Panjang kelas atau intervalnya adalah 10. Kita substitusikan ke rumus modus. Modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P atau panjang kelas. Ketemunya 66,42. Jadi modus dari data tes matematika tersebut adalah 66,42. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran kali ini, nanti kalian pertama akan memahami masalah. Nanti sebelumnya Bu Fitri akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, kemudian kalian memahami masalah, terus diskusi kelompok. Dari diskusi kelompok itu nanti presentasi hasil diskusi kelompok, selanjutnya nanti ada kuis untuk pemahaman materinya. Sekian dari saya, terima kasih. Tetap semangat belajar, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.